Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Mila Pasha dengan NIM 0421113333207 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari soal UTS mata kuliah statistik untuk akuntan. Di sini saya diberikan sebuah startup data berjumlah 180 perusahaan. Dan saya juga diberikan 4 soal pertanyaan untuk dijawab, yaitu soal A, B, C, dan D. Untuk soal A diberikan pertanyaan, apakah jumlah rata-rata wanita berbeda dari 0,30? Untuk menjawab, saya menggunakan uji one sample t-test. Hipotesis dari uji ini yaitu rata-rata jumlah karyawan wanita secara statistik berbeda signifikan dari 0,3. Lalu, data yang dibutuhkan yaitu hanya data karyawan wanita. Pada kotak berwarna hijau merupakan hasil uji one sample t-test dengan menggunakan rumus dari Excel. Sedangkan kotak putih merupakan hasil uji menggunakan fitur data analisis. Maka interpretasi hasilnya berdasarkan hasil pengujian one sample t-test di atas didapatkan p-value sebesar 2,9338 yang berarti lebih besar dari 10% atau 0,10 sehingga hipotesis ditolak dan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah karyawan wanita secara statistik tidak berbeda secara signifikan dari 0,30. Untuk soal B diberikan pertanyaan, apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Untuk menjawab, saya menggunakan uji two independent sample t-test. Hipotesis dari uji ini yaitu rata-rata penjualan sama pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dengan CEO pria. Lalu data yang dibutuhkan yaitu data penjualan dari gender CEO yang kemudian saya pisahkan penjualan antara CEO wanita dengan CEO pria. Pada kotak pertama merupakan hasil uji two independent sample t-test dengan menggunakan rumus pada Excel. Sedangkan kotak kedua merupakan hasil uji menggunakan fitur data analisis. Maka interpretasi hasilnya berdasarkan hasil uji two independent sample t-test di atas bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dengan pria, di mana p-value sebesar 0,0240 yang kurang dari 5% atau 0,05, di mana CEO wanita memiliki rata-rata penjualan perusahaan yang lebih tinggi secara statistik, yaitu sebesar 30,8632,423,1177 dibandingkan rata-rata penjualan perusahaan CEO pria sebesar 18,59,23,13,3795. Untuk soal C diberikan pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Untuk menjawab, saya menggunakan uji chi-square t-test. Hipotesis dari uji ini yaitu terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Lalu data yang dibutuhkan yaitu data kategori industri yang terdiri dari 6 kategori yaitu industri konsumen, busana muslim, masakan olahan, hijab, busana olahraga, elektronik, dan data dari gender CEO yaitu ada pria dan wanita. Berikut hasil dari uji chi-square t-test dengan p-value sebesar 0,98982871. Maka interpretasi hasilnya berdasarkan hasil uji chi-square t-test di atas bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kategori industri dengan gender dari CEO,
di mana p-value sama dengan 0,098, lebih besar dari 5% atau 0,05. Untuk soal D diberikan pertanyaan, apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Untuk menjawab, saya menggunakan uji paired t-test. Hipotesis dari uji ini yaitu rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Lalu data yang dibutuhkan yaitu data penjualan dan data anggaran pemasaran, yang kemudian dicari selisih atau difference antara penjualan dengan anggaran pemasaran. Berikut hasil dari uji paired t-test menggunakan rumus dan fitur data analisis dari Excel. Maka interpretasi hasilnya berdasarkan uji paired t-test di atas bahwa rata-rata penjualan tidak sama dengan rata-rata anggaran pemasaran, di mana P sama dengan 5,2 sehingga lebih besar dari 5% atau 0,05. Sekian dari penjelasan saya mengenai jawaban dari soal UTS mata kuliah statistik untuk akuntan. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.